Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, khususan ila ruh al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Habbas al-Maliki al-Hasani wusulihi wa furuhi anallah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Abbas bin Alawi al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ardhahu wa an nabihi wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi wa karamatihi wa amiddana bi asrarihi wa anwarihi fid darain fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibit targhib wa tarhib ila an qala. Berkata al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai perkataannya at-tarhibu, ini ancaman, minal kibir, daripada sifat sombong, wal i'jab, dan bangga diri. Nah, di sini kita dilarang di dalam hati kita mempunyai sifat sombong. Sombong itu lawan ujub tuh kurang lebih ya kalau merasa diri lebih baik daripada orang lain. Nah, biasanya punya orang nih merasa diri ini lebih baik daripada orang lain. Nah, berarti inya itu mempunyai kelebihan yang inya merasa kelebihan yang inya miliki tersebut inya bangga akan. Nah, ini kada boleh. Ya lah, kada boleh. Pak amal seumpamanya Pak ibadah bahajar di komplek Kruing sini aku aja yang Pak amal, Pak ibadah yang lain kada ada yang lebih Pak amal, Pak ibadah daripada aku. Nah, ini kada boleh. Ini sifat harus dibuangi. Makanya itu ulama mengatakan at-takhalli qabla tahalli. At-takhalli qabla tahalli. Hendaklah kita itu membersihkan diri dulu sebelum kita menghias-hiasi. Nah, membersihkan diri sebelum menghiasi diri dengan berbagai macam ibadah kayak rumah tuh. Ya kan?
biar simpun rumah itu tapi rigat, ya kah, tapi bau, ada nyaman juga. Bagusnya itu rumah itu harum, ya kah, bersih, rapi. Bersihi dulu, hilangkan yang bau-baunya, hilangkan yang rigat-rigatnya, hanya disusun, hanya diterapi. Namanya itu juga hati kita, at-takhalli, bersihi dulu daripada sifat yang kada baik, ujub, sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain, itu ngarannya sifat yang kada baik. Hanya at-tahalli, hanya kita hiasi diri kita dengan ibadah. Nah, barulah tajalli, hanya kita barulah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan Al-Imam Ar-Razi, kalau kada salah, perkataan Imam Ar-Razi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, ini lemah, aku ini lemah, ya kan, arafa rabbahu, maka dia kenal dengan Tuhan. Allah yang harat, aku kada harat, Allah yang harat. Itu artinya man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya dengan sifat-sifat kekurangan, arafa rabbahu, maka dia kenal bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling harat, yang paling hebat. Nah, makanya kita di sini Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan at-tarhib ini adalah ancaman, minal kibir, daripada sifat sombong, wal i'jab, merasa diri lebih baik. Itu disebutkan bahwasanya usulul ma'asi thalath, asal-asal maksiat, kan maksiat itu banyak, mencuntan, berbohong, kemudian pulang memfitnah, menggibah, gosip, kemudian pulang menampar orang, kemudian pulang macam-macamnya maksiat tuh, banyak maksiat tuh. Namun ulama mengatakan usulul ma'asi thalathah, asal maksiat itu ada 3. Yang pertama al-kibir, sombong, ujub, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Dan ini terjadi kepada iblis. Oh, iblis tuh pian itu mempelopori di dalam di dalam kesombongan. Iblis tuh kan asalnya berdiam di dalam surga. Iblis nih berdiam di dalam surga. Bahkan makhluk Allah Ta'ala, yang salah satu makhluk Allah Ta'ala yang mulia, iblis nih piannya tahunya ibadah aja dahulu, ya kan? Bahkan itu iblis mengatakan, tidaklah setiap tanah yang ada di muka bumi ini terkecuali pernah aku sujudi. Ayo pian, setiap tanah yang ada di muka bumi ini seberatan sudah aku sujudi, saking banyaknya amal ibadah yang iblis lakukan, ya kan? Oleh karenanya iblis ini diberikan akses oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bebas keluar masuk ke dalam surga. Mungkin kita belum terasa lagi surga, iblisnya bebas keluar masuk surga tuh bebas. Nah, saking mulianya iblis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya karena amal ibadahnya sesuai, ya kan, sesuai. Namun tatkala iblis ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, inya merasa inya ini hebat, inya ini harat. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya iblis usjudu li Adam, wahai iblis silahkan sujud lawan Nabi Adam, itu iblis ini termasuk orang yang membangkang, ya kan? Ujar iblis, anak khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhan, nah pian menciptakan ulun daripada api, dan pian ciptakan Adam yang pian suruh ulun sujud kepadanya itu daripada tanah. Adam ini tanah, api lawan tanah taharap api, kada aku kada hendak sujud. Nah, gara-gara itu iblis merasa sombong, merasa dirinya lebih baik, merasa berisian kisah, aku harat, aku hebat, aku mulia, aku lebih mulia daripada Nabi Adam. Maka diusirlah iblis daripada surga, dilaknat. Nah, makanya usulul ma'asi thalas, asal maksiat ujar ulama ada 3. Yang pertama ujub, sombong, dan ini terjadi kepada iblis. Yang kedua, asal maksiat itu adalah hasad, bangga, dangki,
hasad, dengki. Dan ini terjadi kepada anak Nabi Adam, Qabil dan saudaranya. Ya kan, ini disebutkan kalau kada salah di dalam kitab Tathbitul Fuad, Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan seperti itu. Sifat hasad, yang kedua sifat hasad. Hasad ini terjadi kepada anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Karena Nabi Adam ini bisa kali beranak itu Siti Hawa maksudnya lah. Sekali beranak Siti Hawa bininya Nabi Adam untuk kembar lakian binian. Itu lalu supaya manusia ini bertambah banyak dikawinakan silang. Cuma ya otomatis manusiawi yang dapat kada bungas behiri lawan dapat yang tabungas. Nah lalu pada dangkian. Memang pianlah sifat dangki ini itu pasti yang didangki itu sebuah kelebihan. Kita misalnya mempunyai kelebihan penyugihnya di komplek, pasti ada yang mihiri. Kita seumpamanya pambungasnya misalnya di komplek, pasti ada yang mihiri. Nah, kita misalnya paningginya jabatan daripada orang, pasti ada yang mihiri. Sifat sombong, dangki itu pasti terjadi kepada orang yang mempunyai kelebihan. Makanya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu dhi ni'matin mahsud. Kullu dhi ni'matin mahsud. Setiap orang yang mempunyai nikmat itu pasti ada yang kada katuju. Bahasa kitanya ya, kalau kita nih misalnya nyaman, pasti ada orang yang memandang atau melihat kita nih kada katuju. Dan memang seperti itu keadaan hidup di dunia. Karena di dunia itu kan hendak kita mencari orang nih katuju berdatang lawan kita kada mungkin. Sebaik apapun kita, sehebat apapun kita, selama kita masih hidup di dunia, kada bakalan seberatan orang katuju lawan kita. Pasti ada yang katuju, ada yang kada. Makanya dalam sebuah perkataan, ridallah ghayatun la tutrak waridun nas ghayatun la yudrak. Ridun nas ghayatun la yudrak waridallah ghayatun la tutrak. Kita hendak mencari manusia sabarataan katuju lawan kita, ya sabaratan orang katuju lawan kita, itu ghayatun la yudrak, puncak yang kada bakalan kalian dapatkan, kada bakalan. Ya kah? Kita hendak seberatan orang katuju, himung, kada sarek lawan kita, kada memfitnah kita, kada menyabati kita. Itu sesuatu yang kada mungkin kita dapatkan di dunia. Bah Nabi Muhammad kayak apa baiknya? Adakah orang yang paling hebat daripada Nabi Muhammad, yang paling baik daripada Muhammad? Kada ada. Ya kah? Wa khairu khalqillahi kullihim. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik. Ya kah? Akhlaknya yang paling bagus Nabi Muhammad, tapi ada aja yang kada katuju. Makanya ridwan nas ghayatun la yudrak. Kita hendak mencari manusia ini sebarataan katuju lawan kita, itu sesuatu yang kada bakalan kita capai. Waridullah ghayatun la tutrak. Tapi yang kita harus cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu kewajiban bagi diri kita. Nah, jadi al-hasad tadi. Yang kedua, asal maksiat itu hasad, dangki. Dan biasanya yang didangki ini pasti mempunyai suatu kelebihan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan kullu dhi ni'matin mahsud. Setiap orang yang berisian kelebihan itu pasti dihirii orang. Pasti ada orang yang kada katuju. Amun kada hendak dihiri orang, jangan berisi kelebihan. Kita nih kada hendak dihiri orang, kada nyaman dihiri orang ya. Kada usah nyaman. Insya Allah mungkin kada nyaman, kada bakal dihiri orang. Kada mungkin kalau lah kita bihiri bajan. Aku bihiri bana aja lawan si din tuh makan sekali aja. Ada mungkin ya kalau lah aku jar bihiri bana aja lawan orang tuh. Kenapa jurang? Kada bisin mobil, kada bisin rumah, kada bisian kendaraan, kada mungkin. Pasti yang dihiri itu sesuatu yang lebih,
sesuatu nikmat, aku bihiri aja. Kenapa bihiri? Sidin lebih nyaman pada aku. Bihiri, aku sakit, ini nyaman. Kenapa? Jadi ini nyaman, aku sakit. Aturannya aku yang nyaman, sidin yang sakit. Nah, kayak itu. Kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap yang mempunyai nikmat pasti bakal dihirii, kada diketujui oleh orang lain. Makanya biarlah salah satu guru ulun, Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, sebelum kita ke Tarim, kita belajar di situ. Pernah ulun mendengar salah satu kajian yang kita hadiri oleh beliau. Itu jadi Habib Jindan, jadi kakekku Habib Jindan bin Naufal bin Salim. Nah, Habib Salim nih, Habib Salim yang terkenal dengan Al-Muhaddis. Muhaddis, orang yang hafal hadis banyak, ya kan, muhaddis. Itu Habib Salim Jindan, kaitnya Habib Jindan pernah pada suatu hari membawa anak sidin Habib Naufal. Naufal ini Abah Habib Jindan. Habib Naufal ini halus, beelang sowan atau silaturahmi kepada Habib Sepuh yang ada di zamannya. Kadang ingat lagi kalau salah Haddad atau siapa itu. Nah, kemudian lalu Habib Salim Jindan ini, ya wajar ya kah, kita bilangnya beelang lawan tuan guru itu minta doa. Itu dahulu menwahi ini kada minta bepoto. Bila tetap ada debat lawan Habib, kada afdol kada bepoto. Orang minta doa, itu yang iyanya, iya kah? Itu yang iyanya bila tetamu Habib, orang soleh, tuan guru, Bib, ulun nah minta doa lawan pian, jangan minta foto. Zaman wahi ini kan lebih memprioritaskan foto daripada doa. Aturannya doa yang nomor satu, kan jarang-jarang ya kalau terdapat lawan bubuhan wali, dan itu terjadi kepada Habib Salim dan anaknya Habib Naufal. Jadi baelang lawan Habib Sepuh lah di zamannya. Terkenal dengan kesolehannya, kewaliannya. Habib, nih ulun minta doakan nih anak ulun Naufal, ya Habib Salim. Ini Naufal bin Salim bin Jindan, anak ulun masih halus. Doakan mudah-mudahan inya sukses, mudahan inya nyaman, mudahan inya bahagia, ya lah. Lalu ujar Habib yang sepuh tadi, yang wali tadi, wahai Salim, aku doakan anak ikam Naufal, mudah-mudahan inya banyak yang mahiri. Banyak yang mahiri. Lalu Habib Salim nih takajud Om Habib, pian ini purunnya anak ulun masih halus. Kasihan nya monnya masih halus banyak mahiri, kasihan. Ikam kada tahu kam makai anak menta doakan supaya sukses. Amun hendak sukses siap-siap dihiri. Nah, artinya mun orang banyak yang hiri berarti orang tuh nyaman. Jadi pian misalnya mun banyak yang mehiri, guru ulun banyak mana yang menyambati yang mehiri. Nah, berarti pian tuh nyaman. Ya kan? Berarti ada suatu kelebihan yang pian bisi dan kada dipunyai orang lain. Nah, makanya kullu dzi ni'matin maksud, setiap orang yang baisian nikmat siap-siap dihiri. Amun kada hendak dihiri orang, jangan baisian nikmat, jangan nyaman. Nah, sifat hasad ini terjadi kepada anaknya Nabi Adam. Nah, ini salah satu asal muasal maksiat yang dipelopori oleh anaknya Nabi Adam. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-hiris. Hiris itu sifat kada pernah puas. Kada pernah puas. Memang sifat manusia itu kada pernah puas ya Allah. Bisian duit 100 juta anak 200. Bisian 200 anak 300. Bisian duit 1M anak 2M. Yang 2M pulang hendak 3M, ya kan? Bisian duit 1 triliun hendak 2 triliun, yang 2 triliun hendak 3 triliun. Manusia ada pernah puas, adalah yang puas. Aku sudah puas dengan kekayaan yang aku miliki, kada jarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa galilun min ibadiya asyakur. Dikit orang yang mau bersyukur tuh, dikit, ya kan? Dikit. Jarang, orangnya aja yang mau bersyukur tuh. Orangnya aja. Nah, makanya al-hiris, sifat kada pernah puas, ini adalah salah satu asal muasal maksiat, dan ini terjadi kepada Nabi Adam. Nah, tatkala di dalam surga kada kegampangan pian. Mun nyaman di dunia nih masih ada hinggannya, masih. Di dunia ini nyaman masih ada batasnya. Nyaman di dunia, ada yang lebih nyaman. Mun surga nih pen kada ada tandingannya. Nyaman di surga itu kada ada tandingannya dengan nyaman di dunia. Ya, secuil nyaman di dunia, ya secuil nyaman di surga, ibaratnya masih
kada ada berbandingan dengan nyaman di dunia, ya kah? Di dunia lebih nyaman daripada surga. Nah, itu Nabi Adam tatkala di dalam surga, seberataan fasilitas dinikmati oleh Nabi Adam, berataan dari makanannya, pakaiannya, seberataan yang ada di dalam surga dinikmati oleh Nabi Adam. Cuma sebutin jar Allah Ta'ala, wahai Adam jangan baparak lawan pohon khuldi. Akhirnya Nabi Adam penasaran dan dibisiki oleh syaitan iblis, wahai Adam, ikam seberataan terasai di dalam surga ini, sebutinnya lagi buah khuldi yang di atas pohon khuldi itu nah. Ujar Nabi Adam, sadar aja Nabi Adam nih. Ujar Nabi Adam, Allah Ta'ala menyuruh aku jangan baparak dengan pohon khuldi. Ujar iblis, ada papa ikam kada baparak, aku yang baparak, aku yang banaik, aku yang memutik, ikam tinggal makan aja lagi. Ujar Nabi Adam, bujur juga aku belum lagi terasain buah khuldi ini. Akhirnya tergodalah Nabi Adam karena belum puas merasakan apa-apa yang dalam surga, tamakan buah khuldi. Nah, ini asal muasal maksiat. Asal muasal maksiat 3. Yang pertama sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Yang kedua hasad, dengki dengan apa yang orang lain miliki. Kemudian yang ketiga, merasa kada puas dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia. Nah, makanya itu disebutkan di dalam sebuah bait, syair, da'il kibra innal kibra lillah wahdah qad lu'ina syaitan lamma takabbara wa man anta ya miskin hatta tunazi'al malik rida al kibriya wa tafakhara. Ya, tinggalkan sifat merasa lebih baik daripada orang lain. Ya kan? Ya tadi jualan merasa diri itu lebih baik daripada orang lain itu nya dikarenakan nya merasa baisian kelebihan, merasa baisian kisah. Nah, kisah alim, kisah sugih, kisah penyedekah, kisah pembaiknya, kisah paamalnya, kisah penyembahyangnya, kisah penyedekahnya, kisah baisian kisah. Nya merasa baisian kisah. Nah, orang lain kada bisi, nah lalu itu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Makanya ulama mengatakan man arad an yaksural ujuba, man arada an yaksiral ujuba, barang siapa yang hendak menghilangkan sifat bangga yang ada di dalam diri kita, supaya kita menghilangkan sifat bangga, ujub, sombong di dalam diri. Nah, kayak apa caranya? Ada caranya ujar ulama. Man arada an yaksiral ujuba fa'alaihi bi arba'ah asya. Amun kita hendak menghilangkan sifat ujub, bangga diri, sombong yang ada di dalam diri, maka lakukan 4 perkara. Ya kan? Sebagaimana kita ketahui tadi, at-takhalli qabla tahalli. Kita berasihi dulu sebelum kita melakukan amal ibadah, berasihi dulu diri, ya kan? Man arafa nafsah arafa rabbah. Nah, kenali diri kita nih berisian sifat penuh kekurangan. Ya, Allah Ta'ala yang harat, jangan terpaling, ya kan? Seorang yang harat, Allah Ta'ala yang kada harat. Itu berarti man arafa nafsah faqad arafa rabbah, ya kan? Nah, jadi at-takhalli bersihi sifat-sifat yang kada baik, hanya at-tahalli, hanya kita hiasi diri kita ini dengan berbagai macam ibadah. Ibarat rumah atau ibaratnya biar kayak pajar rapinya tapi bau. Rumah ini misalnya rapi itu rapi aja, rapi, oh masya Allah, ibaratnya ranjangnya ada, TV-nya ada, lengkap di dalam rumah itu, teratur, tersusun ulang. Tapi tahi ayam ada di situ juga, tahi kambing ada di situ juga. Kira-kira kapingin lah masuk. Ada bagus, ya kan? Makanya ulama mengatakan at-takhalli qabla tahalli. Berasihi dahulu yang rigat-rigat yang di dalam hati kita ini, baru at-tahalli, baru kita hanya kita hiasi diri kita dengan berbagai
macam ibadah. Bersihi hati ini daripada sifat ujub, bangga diri, ria, su'dzon, sangka jahat lawan orang lain. Hanya kita hiasi dengan berbagai macam amal ibadah, sembahyang, sedekah, berhaji, berpuasa, maka barulah kita tajalli naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Man arada an yaksiral ujuba, munnya hendak, ujar ulama nih, menghilangkan sifat ujub, menghilangkan sifat bangga, sifat sombong yang ada di dalam diri kita, fa'alaihi arba'ah asya, jaga 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? An yara taufik minallah, ketika kita beramal nih, yang mengawalkan beramal nih Allah, insyaallah pian kada merasa bangga diri. Kau membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kau membaca Quran, alhamdulillah Allah Ta'ala yang mengawalkan, insyaallah kada mau bangga. Kau bersedekah, ya kah, membuat joto kecelengan dah. Insyaallah amunnya merasa yang mengawalkan aku bersedekah Allah, kada mau bangganya, kada mau sombong, kada maunya meunting manusia. Manusia ini kadang-kadang kada cukup penilaian dari Allah, kada cukup. Amun Allah aja yang tahu aku beramal tuh kada cukup, harus orang lain yang tahu. Itu sifat manusia ya. Makanya kita harus menghilangkan sifat-sifat nangka itu. Ketika kita kau beramal, beribadah, apapun amal ibadah yang kita lakukan, ingatkan ayyandura ayyarat taufik minallah, yang kau mengawalkan kita beramal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyandura illa ni'ama illati an'amallahu biha alaih. Kita memandang kepada nikmat yang memberi nikmat Allah. Kawa misalnya beramal, ini yang apa ngarannya, yang memberikan taufik hidayah, apa ngarannya, kawa mengamalkan kita, apa namanya, kita kawa beramal, kawa berjalan ke masjid hadir majelis, kawa kita berjalan ke masjid untuk sembahyang berjamaah, kawa kita bersedekah, mengadakan duitnya Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan biar misalnya kita hendak ke masjid, tapi ampun maaf, nikmat berjalan dicabut oleh Allah Ta'ala, kawalah, kada kawa, ya kan? Stroke seumpamanya ada kawa, stroke ke masjid kan, padahal hendak aja hati hendak ke masjid. Tapi ada aja taufik kehendak untuk berbuat baik nih, tapi Allah Ta'ala kada memfasilitasi, kada kawa juga. Makanya ayyandura ilan ni'ama allati an'amallahu biha alaih, hendaklah kita memandang kepada nikmat yang kita miliki ini adalah dari Allah. Kalau bersedekah ini duitnya dari siapa? Oh Allah, duitnya ini Allah, ya kah? Jadi yang pertama tadi yang memberikan taufik, keinginan untuk beramal itu Allah. Yang kedua yang memberikan nikmat kita kalau beramal, beribadah itu Allah yang memberi nikmatnya nih. Kemudian yang ketiga, ayyakhaf alla yataqabbal minhu, supaya kita itu kada ujub, kada bangga, kada merasa berisian kisah, kada merasa lebih baik daripada orang lain. Itu takutan kalau peno amal ibadah ini kada diterima. Harus bisa sifat khauf, rasa takutan. Aku takutan kalau peno nih, aku nih beramal sedikitannya, bahari dosa banyak, amal sedikitannya. Aku ketakutan mana kalau peno amal yang sedikit yang aku kerjakan ini kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mun orang beisian sifat nangka itu kada maunya bangga dengan amal ibadahnya. Makanya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir itu dalam sebuah perkataannya, ma lanal a'mal wa kasbuna kullu zalal. Jasadin ma lanal a'mal, aku ni kada bisin amal. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, aku ni kada bisin amal, wa kasbuna kullu zalal. Seandainya juga nih orang memadah aku ni alim, pak amal, pak ibadah, seandainya aku pak amal, pak ibadah juga, wakas buna kulluh zalal, aku yakin di dalam amal ibadahku ini pasti ada rusaknya. Jadi orang tuh kadang mau merasa bangga, merasa diri ini lebih hebat daripada orang lain. Ini ada juga pian, mun nyebat tahlil, mun kada sidin yang manahlil akan kada sampai aja nya. Ya Allah, pokoknya bila yang lain batahlil kada sampai, bilanya aku batahlil hanya sampai. Ini kan merasa diri ini lebih baik daripada orang lain. Ini kada bagus, ya lah. Sedangkan
habaib kita, guru-guru kita, itu beliau mengatakan malanal amal wa kasbuna kullu zalal. Kita ini harus merasa kada bisin amal. Amun kita nih ba amal, ba ibadah, tapi kita kada merasa kada banyak ba amal, ba ibadah, insya Allah diterima. Dan pasti kita tuh rasa semangat atau hendak ba ibadah. Wa kasbuna kullu zalal. Misalnya nih kita nih banyak juga pa ibadah juga, pa amal juga, yakin akan di dalam amal ibadah yang pian lakukan itu pasti ada cacatnya, ada rusaknya. Nah, jadi kadang mau merasa bangga diri itu. Ayyakhab alla yataqabbal minhu. Kita harus mempunyai sifat khauf, rasa takutan, khawatir kalau amal ibadah yang dilakukan itu kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayyanzura fi dzunubih allati adnaba qabla dzalik. Ketika beramal, ketika beribadah, ini harus memandang ketika beramal nih. Inya nih bahari kada pa amal, pa maksiat, bahari membala kelakuan wah ini benar aku jar amun kulihat aku nih hari ini aku nih alhamdulillah tak baca Quran, cuma amun dilihat bacaan Quranku dengan dosa bahari yang aku lakukan kada ada berbandingannya, ya kan? Lebih bajingan aku bahari daripada baiknya wah ini baca Quran ya salambar sajus bahari mana tahu di Quran. Nah, jadi harus memandang ayandur fi dzunubih allati adnaba qabla dzalik. Kita ketika beramal pandang dosa yang telah lewat yang kita lakukan. Jadi insya Allah kalau kita mengamalkan atau mengerjakan 4 perkara ini di dalam beramal beribadah, insya Allah kada sombong, kada merasa diri lebih baik daripada orang lain. Yang pertama, yang memberikan kehendak untuk beramal, memberikan taufik untuk beramal Allah. Yang kedua, kita kau beramal, kau beribadah, nikmatnya dari Allah. Yang ketiga, harus mempunyai sifat rasa takut kalau pena amal ibadah kada diterima oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ketika beramal, ketika beribadah, pandang masa lalu kita, masa lalu yang kelam, yang banyak dosa bahari, ya kan? Nah, insya Allah amunnya kita melakukan 4 perkara ini, ulama mengatakan insya Allah kada bakalan dihinggapi penyakit sombong atau merasa diri ini lebih baik daripada orang lain. Nah, jadi at-tarhibu minal kibir wal i'jab. Intinya kita dilarang untuk mempunyai sifat sombong dan merasa bangga diri dan lebih baik daripada orang lain. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang kada baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hiasi hati kita, diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita dan hajat orang tua kita dan guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa orang tua kita dan guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga bi ghairi hisab bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini dimintakan untuk membacakan tahlil untuk almarhum Ibu Sukinem, meninggal malam tadi kan? Malam tadi lah. Sukinem bin Jamunadi, ya kah? Jadi kita tahlilakan sedikit, ya kah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wasil wahdi wa balligh wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Mugal minna wa la ilaha illallah masabahna bihamdi musallinu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan wa taqabbalan nuqaddimu dzalika nuhdi ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bismillah arwahi abaihi wa ikhwan min anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wasallam wa alaihi alim ajma'in bismillah arwahi ali wa bismillah arwahi ali kulli wa sahbihi wal qarabah wat tabi'in wat tabi'in tabi'in bi ihsan li yaumil din bismillah arwahi kulli waliyyin wa waliyati min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha namakan wa halat arwahum ya maulana ya rabbil alamin sumil arwahil arba'atil ammatil mujtahidin wa qalil fiddin wal ulama'il amil fuqahal muhadditsin wal qurra mufassirin was sadatus sufiyal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa thamsala dzalika ma'a mazidi barika wa ihsanaka ila ruhi man kanat liqira'atuha wa bismihi wa ta'ala dzalik min ajli khususan ila ruhah sukinam bin jumjur jamudi Allahumma ja'alha fida'a lahu minan nar wa fikaka lahu minan nar wa hijaba lahu minan nar wa najat laha minan nar wa khususan ila arwahi man anfaqa amwalahum wa jada anfusahum fi hadzal masjid Allahumma ja'alhum fi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum sumil arwah man daja'ahum wa qarrabahum min amwatil muslimina amatan khusma la zari wa la dzakir lahum wa amal jami' birrahmah wa ridwan wa askina wa ayyam fasihal jinan ya hannan ya mannan ya man su'ila al-a'tu idza su'ina an Allahumma juburin kisarana waqbal i'tidarana wakhtim bisolihati amalana wa al-iman wal islam jami'an tawfana wa anta radin anna fala tukhayyibna Allah fi ghafalah wa la taqutna ala gurrah wa ja'al akhir kalamina inna dunya inda intiha ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna fi zumratil iman Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja'na min amalina Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja'na min amalina Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja'na min amalina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum